Jadi apalagi sholat jenazah niku tergolong sholat yang jarang dilakukan. Sholat jenazah niku tergolong sholat yang jarang dilakukan. Jadi jika teng mriku kok seseorang niku kesulitan dengan menggunakan sewot bahasa Arab, maka diperbolehkan sholat jenazah niku niatnya niku dengan menggunakan bahasa masing-masing lah, gitu. Karena niat sholat niku termasuk rukun kolbi, bukan rukun kauli. Dan niat sholat niku juga nanti harus bersamaan dengan takbiratul ihram, sebagaimana niat sholat pada sholat-sholat fardu pada yang lainnya. Jadi, buat mencukupi misalnya, waduh, angel iki nek sholat niat-niatan, nggih, saya juga merasa kan dia pas kula saya cilik angel banget sholat niat sholat jenazah gitu kan. Jadi mencukupi misalkan kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian hati aku niat nyolati jenazah niki fardu kifayatin lillahi ta'ala, itu sudah mencukupi. Dan karena termasuk rukun qalbi. Kemudian di dalam niat juga nggih, tidak diwajibkan bagi seorang imam niku niat menjadi imam. Niku mboten wajib. Jadi misalkan seorang imam dalam sholat jenazah niku niat niku tidak harus menyertakan imaman lillahi ta'ala, niku sudah sah. Akan tetapi si imam tersebut tidak mendapatkan kesunahan atau pahalanya menjadi imam. Berbeda dengan makmum. Kalau mau makmum ya harus makmuman lillahi ta'ala. Kalau misalkan tidak menyertakan makmuman lillahi ta'ala, berarti dia tidak menjadi makmum atau menjadi sholat sendirian. Itu untuk rukun dari sholat jenazah untuk yang pertama. Kemudian asani arba'u takbiratin. Untuk rukun sholat jenazah yang kedua yaitu 4 kali takbir. 4 kali takbir niki jadi disyariatkannya 4 kali takbir dalam sholat jenazah niki melihat saking satu kejadian. Jadi ketika niku Nabi Muhammad niku ketika mendengar Raja Najasyi meninggal dunia, niku Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan sholat jenazah gaib dengan 4 takbir. Nah, sebelum ada riwayat juga yang mengatakan sebelum Nabi Muhammad menyolati Raja Najasyi niki, jadi sebelumnya niku Nabi Muhammad pernah mensolati jenazah baik niku gaib atau hadir itu dengan takbir lebih dari 4, lebih dari 4. Makanya di sini di kitab Kasyifatus saja niku disebutkan bahwa apabila seseorang niku sholat jenazah mengurangi bilangan takbir dari 4, itu tidak diperbolehkan dalam arti membatalkan. Akan tetapi jika menambahi dari 4, misalkan takbirnya sampai 5 kali, itu tidak apa-apa, sholatnya sah. Karena takbir ini dibilang-bilang sebagai zikir, dan zikir di dalam sholat jenazah niki tidak membatalkan, tidak termasuk hal yang membatalkan. Jadi niki patennya adalah 4 kali takbir. 4 kali takbir niki memasukkan juga takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram masuk di situ. Kira-kira ngoten nggih. Kemudian sekedap ada apa lagi nih? Di sini. Ya wajib al-imam niatul imamah fa inna ya tadi sudah. Bagi imam itu wajib membarengkan niat menjadi imam agar dia mendapatkan pahalanya imam. Kemudian di sini niat itu wajib juga bersamaan dengan takbiratul ihram, atau takbiratul ihram tadi bersamaan dengan niat. Jadi takbiratul ihram adalah rukun qauli, niat adalah rukun qalbi yang disatukan. Itulah kenapa banyak sekali yang susah sekali menghadirkan niat kadang dengan silat bahasa Arab, ngerti enggak? Apalagi
untuk sholat jenazah niki. Ya. Lah, teng mriki jika ada pertanyaan bagaimanakah hukumnya jika imam mensolati mayit yang hadir akan tetapi makmumnya mensolati mayit yang gaib. Contoh kasus misalkan tiba-tiba kita niku pas lagi musafir lah di mana gitu, ndelalah ketepaan di sebuah masjid itu sedang dilaksanakan sholat jenazah misalkan. Sholat jenazah si imam niku mensolati jenazah yang hadir lah. Ketepaan juga kita mempunyai saudara yang meninggal di lain daerah yang kita pengen juga melaksanakan sholat gaib. Nah, pas ketepaan nonton imam kan sholat berjamaah disunahkan ya. Akhirnya kita menjadi makmum daripada imam yang sholat jenazah dengan hadir niku. Itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Jadi imam sholat jenazah hadir niku kita makmum sholat jenazah gaib itu diperbolehkan selagi gerakannya itu masih sama, ya. Jadi hanya berbeda niat saja. Lah, sering juga ada yang nanya gitu. Itu kan takbir kan 4 kali. Bagaimana kalau misalkan kita tertinggal takbirnya, ngoten nggih? Takbir imam sudah takbir 2 kali atau 3 kali, kita baru 1 kali misalkan. Nah, mriki dijelaskan juga dalam Kasyifatus Sanjanya. Jika tertinggalnya niku kok dikarenakan ada uzur, ya, maka tidak membatalkan. Tapi kalau tertinggalnya takbir 4 takbirnya niku kok tidak karena uzur, maka membatalkan. Ya. Jadi misalnya kok imam sudah takbir Allahu Akbar, kemudian kan imam membaca suratul Fatihah, kita Allahu Akbar, kita juga membaca suratul Fatihah. Meskipun di situ imam sudah takbir kedua Allahu Akbar, Fatihahnya sudah selesai, kalau kita Fatihahnya belum selesai, mengikuti imam saja nggak apa-apa, karena Fatihah kita itu sudah gugur ditanggung oleh imam, daripada nanti kita justru ketinggalan takbir-takbirnya imam, yang mana kalau ketinggalan tanpa uzur itu kan tadi sudah membatalkan sholat, membatalkan sholatnya. Ini kalau misalkan keterangan yang bulat atau gimana bisa diputus ya, minta dijelaskan kembali. Kali ini, daging keduanan nih. Apa kan? Lanjut malah ya. Asal itu lanjut ya. yang Asalisu al-qiyamu asalisu nih. Asalisu al-qiyamu al-qadiri. Kemudian rukun dari sholat jenazah yang ketiga adalah berdiri. Nah, berdiri niki juga sama dengan sholat-sholat fardu yang lainnya. Niki merupakan hal yang harus wajib. Berbeda kan dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kan diperbolehkan untuk duduk meskipun mampu untuk berdiri. Tapi kalau di dalam sholat fardu, termasuk dalam fardu kifayahnya sholat jenazah ini, diwajibkan untuk berdiri. Dan ketentuan-ketentuannya juga sama. Jika tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Jika tidak mampu duduk, maka diperbolehkan untuk tidur dengan miring menghadap ke arah kiblat. Jika tidak mampu miring, maka terlentang, jika tidak mampu terlentang, maka dengan gerakan kedip-kedipan mata, kedipan mata ya, bukan kedip-kedipan. Kedip-kedipan berarti saling. Lah, di sini dalam berdiri bagi imam sholat jenazah itu juga disunahkan ketika berdiri niku berdirinya niku lurus di sisi kepalanya jenazah jika jenazah niku laki-laki. Jadi contoh misalkan ini jenazah, ini kepalanya jenazah laki-laki, bagi imam disunahkan untuk berdiri niki sejajar lurus arah kepalanya si jenazah laki-laki tersebut. Tapi jika jenazahnya adalah jenazah perempuan, niki si imam disunahkan untuk berdiri di arah tengah, arah pinggulnya, arah pinggulnya si jenazah perempuan niki. Demikian juga jika seorang niku
orang yang sholat sendirian. Orang yang sholat sendirian mensolati jenazah niku juga disunahkan berada di tengah. Jadi napa nggih lurus kalian bagian pinggulnya. Nggih. Kalau untuk makmum sendiri, makmum bebas, yang penting berada di belakang imam. Ini kesunahan untuk sinten seorang imam. Lanjut malih. Aduh, waktunya kok masih lama nggih. Ini deg-degan kalau nanti banyak pertanyaan. Lanjut lagi. Nomor pinten? Rabi'u qira'atul Fatihati. Untuk rukun yang keempat yaitu membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah ini juga sama ya, sama dengan rukun-rukun qauli pada sholat fardu yang lainnya, bahwa membaca suratul Fatihah jika belum hafal itu diganti dengan ayat yang lain dan ketentuannya itu sama persis. Lah, mriki membaca Fatihah di dalam sholat jenazah itu tidak diwajibkan setelah takbir yang pertama. Jadi mboten diwajibkan setelah takbiratul ihram itu tidak. Meskipun pada lazimnya, pada umumnya niku yo Fatihah dibaca setelah takbir yang pertama. Jadi boleh si musolli itu membaca suratul Fatihah setelah takbir yang kedua, berarti bersamaan dengan membaca sholawat atas Nabi. Juga diperbolehkan membaca Fatihah niku setelah takbir yang ketiga, yaitu bersamaan dengan mendoakan jenazah, atau bahkan boleh setelah takbir yang keempat, berarti Fatihahnya bersamaan dengan mendoakan jenazah. Yang tidak diperbolehkan niku kalau memutus Fatihah. Jadi contohnya misalkan setelah takbir yang pertama si musolli niku membaca surat Fatihahnya dari ayat pertama sampai ayat keempat saja. Kemudian setelah takbir yang kedua baru si musolli menyempurnakan ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Itu tidak diperbolehkan. Niku soal membaca Fatihah. Kemudian di sini si musolli itu disunahkan membaca Fatihahnya niku dengan sir, dengan suara sing lirih, sekiranya musolli hanya yang mendengarku hanya musolli saja. Meskipun tahu sholat jenazah ini dilaksanakan pada malam hari. Meskipun juga sholat jenazah niki itu menjadi imam. Jadi mbok niku jadi imam atau sholat sendirian, meskipun niku dilaksanakan pada malam hari, membaca Fatihah niku dengan sir, disunahkan dengan sirri. Dan mriki tidak disunahkan sebelum membaca surat Fatihah itu membaca doa iftitah. Kalih membaca surat pendek, ngoten niku tidak disunahkan. Jadi langsung mawon setelah takbir pertama langsung membaca Fatihah, tidak disunahkan membaca doa iftitah. Alasannya niku takhfif nggih, karena sholat jenazah niku sholat yang didasarkan atas meringankan nggih. Jadi sholat jenazah niki kan meringankan. Nyatane wae mung 4 takbir tok tanpa rukuk, tanpa sujud ngoten. Makanya di sini juga disebutkan bahwa tidak disunahkan juga, bahkan tidak dianjurkan untuk, tidak perlulah untuk membaca doa iftitah dan juga surat setelah membaca suratul Fatihah. Kemudian al-khamis as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Untuk rukun yang kelima itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da tsaniyah, ada tulisannya ba'da tsaniyah. Jadi membaca sholawat yang merupakan rukun sholat yang kelima pada sholat jenazah niki harus dibaca setelah takbir yang kedua. Berbeda kalian tadi membaca Fatihah yang tidak harus setelah takbir yang pertama, kalau membaca sholawat niki harus setelah takbir yang kedua. Lah, sebab sholawat juga banyak nggih, yang penting niku sholawat. Disunahkan membaca sholawat juga untuk keluarga Kanjeng Nabi dan mendoakan seluruh muslimin
dan mukminin ya semuanya itu disunahkan, dan sholawatnya itu banyak. Kalau napa yang paling sederhana niku nggih napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad itu sudah mencukupi sebagai rukun sholat jenazah. Dan disunahkan juga karena tadi disunahkan bersolawat juga atas keluarganya Kanjeng Nabi dan mendoakan orang-orang muslim. Di sini disunahkan solawat itu dengan menggunakan solawat Ibrahimiyah, yaitu solawat yang seperti yang kita baca di tahiyat akhir ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Meskipun di situ dalam membaca sholawat niku tidak disunahkan membaca salam untuk uluk, salam untuk Kanjeng Nabi, itu tidak, hanya sholawat saja. Kan biasanya kita sholawat serta salam gitu kan nih. Nah, di sini sholawat mawon tidak disunahkan untuk uluk salam kepada Kanjeng Nabi. Itu untuk sholawat. Kemudian yang ke-6 apa tuh ya? Asal disu ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah. Rukun dari salat jenazah yang ke-6 yaitu mendoakan untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Ini juga ada ba'da tsalitsahnya, ya. Jadi yang ke-6 mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga, itu berarti mendoakan harus setelah yang ketiga. Tidak mencukupi jika mendoakan mayit setelah takbir yang pertama atau yang kedua, itu malah justru tidak menggugurkan rukunnya, ya, tidak menggugurkan rukunnya. Jadi rukunnya kemudian gugur, artinya berarti tidak dilaksanakan. Adalah mendoakan mayit niki harus mendoakan dengan yang berkaitan dengan akhirat, ya. Jadi ya namanya mendoakan kan sesuai kebutuhan, ya. Jadi kebutuhannya jenazah niku adalah kebutuhan-kebutuhan kebaikan akhirat. Jadi semuanya itu sudah terputus, pokoknya semuanya niku wis hilang kabeh kecuali kebutuhan-kebutuhan yang sebangsa akhirat. Maka tidak mencukupi dan itu tidak diperbolehkan mendoakan mayit misalkan dengan ya Allah jagalah tinggalannya misalkan, itu tidak pas. Jadi mendoakan mayit di sini adalah mendoakan yang sebangsa ukhrawi. Untuk sewa doanya juga macam-macam sekali nggih. Teng mriki teng kasibatu saja itu banyak sekali. Kemudian Fathul Qorib pun kathah, tapi yang paling sering dan masyhur sekali adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqi as-sawabu al abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa dakhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Itu adalah doa-doa sing biasa dan itu ajaran-ajaran sinten salafus saleh nggih, kiai-kiai kita. Iku mendoakan mayit ya, mendoakan akan mayit niku napa nggih? Dimaafkan kesalahannya, dijembar ke kubure nggih dan lain sebagainya. Aduh, ngomong ke soal mayit agak merinding-merinding gimana kan ya? Niku adalah mayit. Kemudian karena teng mriki namanya mendoakan mayit niku napa sesuai kebutuhannya nggih. Jika teng mriku mendoakan mayitnya niku mayit sobi atau anak kecil yang belum balik, niku kan mereka kan belum dihitung, ya. Jadi orang itu dosa bahasanya.
Nah, niku disunahkan untuk setelah doa tadi dibaca, ya, disunahkan juga untuk mendoakan kedua orang tuanya. Karena nek dipikir wow mendoakan mayit sesuai kebutuhannya, ini anak kecil nih wis disayang kali Gusti Allah nih sudah tidak butuh apa-apa dia. Belum melakukan dosa juga. Nah, disunahkan setelah membaca doa tadi yang pertama Allahumma firlahu warhamhu ila akhirih ini juga mendoakan kedua orang tuanya atau mendoakan orang yang mengasuhnya, karena kan ada juga nih orang tuanya sudah meninggal, kemudian si anak kecil itu diasuh oleh pamannya atau saudaranya, maka disunahkan juga untuk mendoakan pamannya atau saudaranya atau diasuh oleh orang lain misalkan, itu disunahkan untuk mendoakan orang yang mengasuhnya. Itu soal mendoakan mayit. Kemudian tadi kan setelah takbir yang ketiga, di sini disunahkan juga mendoakan jenazah setelah takbir yang keempat, ya. Setelah takbir yang keempat, akan tetapi mendoakan jenazah yang setelah takbir yang keempat ini bukan termasuk daripada rukunnya sholat jenazah yang keenam tadi, mboten. Rukunnya sholat jenazah yang keenam adalah ad-du'a lil mayyiti ba'da tsalisah, mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Yang keenam ini hanya sebagai sunnah. Biasanya sikutnya niku Allahumma la tahrimna bilahu wa la tahrimna ba'dahu wa fir lana wa lahu. Ya. Kemudian as-sabi'u as-salam. Rukun sholat jenazah yang ketujuh yaitu salam. Ya. Salam memiliki kaifiahnya juga sama dengan salam yang sholat fardu yang lain, akan tetapi salamnya di sini disunahkan juga untuk menambahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun di beberapa kitab termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani ini juga mengatakan bahwa wabarakatuh itu sebenarnya nggak disunahkan, tapi ada yang mengatakan disunahkan. Jadi ya nggak apa-apa, apalagi niku sudah bon kuarit ya, jadi sudah biasa dilakukan dan diajarkan oleh ulama-ulama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gini kira-kira. Mohon maaf, ini sudah selesai akonul dafni dan arkanus sholatil janazati. Mohon maaf nih kalau misalkan kurang bisa dipaham atau kurang bisa dimengerti, ini masih butuh bimbingan sekali. Botone alhamdulillah sampun sangat jelas sekali, apalagi wow panjenengan dapat memberikan tutorialnya sekalian sudah berhasil mengumpulkan pertanyaan. Kalau bacakan satu yang benar-benar harus butuh jawaban gini. Yang pertama dari Binta. Ini beliaunya pernah mireng kalau ada seorang perempuan yang membeli kafan sekarang, kemudian digunakan untuk beribadah terlebih dahulu. Niku maksudnya pripun? Apakah itu dibuat mukenah atau pripun? Ini pertanyaannya hampir sama dengan ulul MBR, mengkafani request pakai baju yang sudah pernah dipakai atau mukenah. Berarti mukenahnya pakaikan di Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Singkat mawon. Jadi tadi kan sudah disebutkan bahwa disunahkan menggunakan pakaian yang sudah dipakai malah walau kasih syarahnya tadi. Lah, niku jika kasusnya seperti niku mukena atau mungkin mukena bekas sholat ngaos itu diperbolehkan untuk mengkafani, diperbolehkan dengan tadi jawabannya sudah diperbolehkan. Kemudian saya menangkap poin yang kedua niku bagaimana mengkafani dengan kain yang dijahit. Ngoten nggih, nggih? Yang mukena wau nggih. Iku dibuat lapisan, pakaikan ini di jenazahnya dulu atau dibuat lapis. Bisa juga. Jadi mukenahnya niku bisa dijadikan sebagai komis atau bisa, karena ketentuan komis di sini juga ada yang mengatakan bahwa komis yang dimaksud seperti halnya komis yang dipakai ketika masih hidup.
Ngoten. Jadi dalil itulah yang menyebut kita ambil ketika diperbolehkan mengkafani seorang perempuan atau laki-laki yang sedang tidak berihram untuk menggunakan kain yang sudah berjahit. Ngoten. Jadi nggih tergantung kainnya niku nggih, kalau kainnya niku kok bisanya untuk komis nggih komis, tapi kalau kainnya niku hanya sedikit misalnya kerudung ya untuk kerudung, dan kalau kainnya niku bisa meratani menutupi seluruh badan, berarti nggih untuk dua lapisannya itu. Ngoten nggih. Oke. Lanjut gini untuk pertanyaan berikutnya dari apakah boleh nih kalau perempuan ini sholat jenazah? Bolehkah seorang perempuan sholat jenazah? Ngoten. Oh nggih. Karena mungkin dibahas kali ini. Dia diperbolehkan ya, diperbolehkan sekali. Cuma mungkin di beberapa daerah niku mboten umum. Ya, mboten umum, tapi ini diperbolehkan sekali sholat jenazah. Lanjut gini niki saking Sri Malia ngapunten derek tanglet, kenapa sutra asli itu tidak boleh dipakai kaum laki-laki semasa hidup maupun ketika meninggal? Jadi kan berlebihan nggih, karena niku termasuk hiasan. Jadi sutra niku termasuk bajune niku hiasan ngoten nggih, tazyin napa hiasan lah. Nah, seorang laki-laki niku tidak diperbolehkan niku memakai atau berhias dengan sutra yang asli niku tidak diperbolehkan. Nggih. Tonton guys, mugi-mugi memahamkan Mbak Sri Malia. Lanjut nih dari Uti Karomah, niki terkait ketinggalan imam tadi nih. Misalkan imam sudah sampai ke takbir kedua, setelah itu kita harus bagaimana? Misalkan dalam suatu nih dalam masjid, kemudian ada sholat jenazah, ingin mengikuti menjadi makmum sholat jenazah, ternyata kok sampun masuk ke takbir kedua. Lah ini yang dilakukan pripun nih? Apakah sholat sendiri atau ikuti imam dengan nanti menambah rokaat, menambah takbir, menambah rokaat. Oke, jadi ketinggalan takbirnya imam itu nggak apa-apa, tetap diperbolehkan jamaah atau sah jamaahnya menjadi makmum niku sah. Jadi tinggal mengikuti mawon imamnya takbir, kemudian dengan takbir meskipun sudah ketinggalan 2 kali takbir itu tidak apa-apa, karena kan ada udzur tadi nggih, ketinggalan. Lah, kalau misalkan jenengan itu ketinggalan di dalam takbir yang pertama atau yang kedua, kita bisa mengambil ibarat yang tadi bahwa membaca suratul Fatihah itu tidak harus setelah takbir yang pertama. Jadi imam takbir kedua itu kita boleh langsung Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, di situ membaca Fatihah sekaligus dengan membaca sholawat Nabi, atau misalkan mau nemu di takbir yang ketiga, ya yang kedua tadi langsung baca sholawat, kemudian yang ketiga jenengan langsung membaca Fatihah bersamaan dengan doa tadi. Ngoten nggih. Jadi nggih. Ternyata niku di antara nggih keuntungannya Fatihah yang tidak harus pada setelah takbir yang nggih. Berarti nanti dia harus menambah takbir lagi satu ngoten nggih. Karena kan itu tadi minimalnya 4 itu untuk imam dan juga makmum. Pokok untuk semua musholi itu harus 4. Kalau misalkan nambah itu minimalnya berapa gini? Menambah takbir kan panjenengan mau ngendikan minimal boleh lebih dari 4. Nek melihat dari sebuah riwayat yang tadi, niku mengatakan Kanjeng Nabi itu pernah sholat jenazah dengan 5 kali takbir, pernah 7 kali, pernah 9 kali, bahkan pernah 9 kali. Teng mriki teng syarahnya disebutkan pernah 9 kali. Berarti nggih, mungkin 9 kali ini juga dijadikan patokan juga bahwa itu diperbolehkan. Jadi niki juga jadi PR nggih, niki jawaban kalau menurut saya mengikuti daripada niki kasih waktu saja ini ya. Kalau untuk ilustrasi sholat jenazah niku apakah leres nyenten nih urutannya? Dia tadi mencatat nih. Jadi begini, niat, kemudian takbir, kemudian Fatihah, kemudian takbir, kemudian sholawat, kemudian takbir, kemudian doa untuk mayit, kemudian takbir, kemudian salam. Leres ngoten gini. Ya sampun Mbak Ulun
BR ini pun 100 Neng ini yang tanglet penting ini Neng. Dari Nisful Laili izin bertanya bagaimana jika jenazahnya memakai susuk Neng. Ini pripun, apakah harus dilepaskan dulu? Termasuk ini Neng yang pakai behel kayak pulau ini Neng. Misalkan meninggal lah itu bagaimana, apakah dilepaskan dulu ataukah tidak menyakiti mayit akhirnya ya udah deh dikubur sekalian susuknya, sekalian apa yang menempel dari tubuhnya ngoten. Atau ini nih orang yang sakit jantung kemudian memakai ring itu kan juga termasuk ada unsur-unsur lain di luar badannya sendiri yang masukkan ke dalam badan. Itu pripun. Jadi kalau susuk itu kan sebenarnya bisa diambil dan tidak semenyakitkan seperti yang contoh yang kedua yang memakai ring tadi, ring jantung tadi nggih. Tidak ada pembedahan sing serius ngoten. Jadi memakai susuk perhiasan itu nggak harus dilepas semuanya. Bahkan nanti akan ada keterangan jika terlanjur dikuburkan seorang mayit bersamaan dengan sebuah perhiasan ngoten niku kuburnya di kedok malih diambil perhiasannya, nanti di bab selanjutnya nggih akan diterangkan kalian insyaAllah niku harus diambil ngoten. Jadi tidak ada alasan. Apalagi berarti, kok nopo susuk kan susuk niku yang memakai nggih. Apalagi kok susuk nggih, susuk niku sifatnya niku kan nopo? Susuk niku ben nopo sih? Niku kan enggak sing harus seharus dari kayak memasang ring jantung ngoten kan. Susuk niku kan nopo? Itu kan hal-hal yang sebenarnya niku tidak diperlukan kan. Ngoten, maka tetap harus diambil. Kalau IUD itu kan di dalam rahim ngoten gini, dan itu kan harus ada, kalau misalkan diambil kan ada IUD juga IUD juga harus diambil karena IUD niku mudah kok mengambilnya, niku masih tergolong mudah untuk mengambil kalau IUD. Berarti memang kita harus memanggil tim medis dulu nggih sebelum melakukan perawatan, serangkaian perawatan terhadap jenazah itu. Dan yang lebih penting lagi kita harus tahu seseorang niku nganggo apa wae sih. Jadi susuk dari KB juga kan ada yang memakai susuk ngoten niku kan, lah niku baiknya orang lain itu harus tahu untuk mengantisipasi hal-hal sing ngeten iki. Kalau setu mendadak kan siapa yang tahu ya? Oke, leres. Ini pertanyaan lanjut Mbak Sri Malia, kalau misalkan sudah terlanjur dikuburkan itu tadi dawuh ning raudhah harus ini nggih di nanti kangge itu nanti ada keterangannya, nanti insya Allah akan dibahas tuntas oleh pematerinya nih. Nggih. Oh, pemateri tuntas apa-apa saja yang apa-apa saja yang harus dibongkar ketika mayat niku tidak sesuai ngoten niku akan lebih tuntas sekali. Oke. Terima kasih sekali Neng, waktunya sudah habis dan lebih dari 3 menit karena pertanyaannya banyak. Neng sangat kawan panjenengan atas kesempatan yang panjenengan luangkan untuk kita semua memberikan ilmu yang luar biasa sekali, daging semua ini buat kita, apalagi teman-teman yang tadi belum sempat dari awal, tadi di awal nih Raudhah sudah memberikan tutorial cara mengkafani jenazah, tadi pakai mayit ini tadi baru yang unyu-unyu dan insya Allah akan sekali. Maaf apabila salah-salah kata, mohon izin dulu, saya moderator Uswa, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.